Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Budi Sombik Channel. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi terkait perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, atau tepatnya di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, teman-teman. Di mana korbannya itu adalah almarhumah Ibu Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu, teman-teman. Oke, sebelum kami melakukan pembahasan lebih jauh, teman-teman, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi dukungan ya, dengan memberikan subscribe, like, komen di Budi Sombik Channel ini, teman-teman. Dari beberapa komen yang teman-teman sampaikan di Budi Sombik Channel ini, teman-teman, itu banyak yang meluapkan kekesalannya ya, meluapkan kekesalan terhadap tersangka Y yang pandai berkelit tentunya, teman-teman. Ini seperti peran antagonis, teman-teman, di mana peran antagonis itu menggambarkan seseorang yang sangat keji dalam melakukan aksi kejahatannya, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti teman-teman ketahui ya, bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang ini sebenarnya sudah lama tidak terungkap, 2 tahun ini. Kalau boleh dikatakan menginjak ke angka 3 tahun. Akan tetapi sudah terpecahkan dengan menyerahkan diri salah seorang saksi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pasca penyerahan diri tersangka ini, teman-teman, yaitu inisialnya D, tim penyidik Polda Jabar kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penjemputan terhadap 4 orang saksi. Guys, saksi keempat orang ini, teman-teman. Nah, setelah dilakukan penjemputan, kemudian pihak tim Polda Jabar melakukan pendalaman hingga akhirnya keempat saksi ini ditetapkan sebagai tersangka. Ya, keempat saksi ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dari keempat tersangka ini, teman-teman, yang dilakukan penjemputan oleh tim penyidik Polda Jabar, baru 1 orang yang dipublis identitasnya, yaitu Y. Nah, kemudian seorang Y ini, mohon maaf teman-teman, ini cuacanya agak dingin, jadi agak badan agak terasa sesenggukan gitu ya, teman-teman. Kalau orang Sunda sisidueun bilangnya gitu, teman-teman. Dari keempat tersangka ini, baru 1 orang yang disebut identitasnya oleh tim penyidik Polda Jabar, yaitu Y. Jadi tim penyidik Polda Jabar baru menyebutkan 2 orang tersangka. Tersangka D lebih dulu disebutkan, kemudian tersangka Y. Lantas yang jadi pertanyaan, kenapa 3 tersangka ini tidak disebutkan identitasnya oleh Polda Jabar? Itu tentu menjadi sebuah pertanyaan ya, meski teman-teman sudah memiliki gambaran siapa sebenarnya 3 orang tersangka ini. Akan tetapi, teman-teman, seperti tadi saya sebutkan, kenapa tim penyidik Polda Jabar belum bisa menyebutkan 3 orang tersangka ini? Tentu masih dilakukan apa yang namanya pendalaman pemeriksaan. Teman-teman, meskipun
tim penyidik Polda Jabar tidak menyebut ketiga tersangka ini, namun di media sosial, baik itu virtual atau portal, sudah berseliweran teman-teman, sudah berseliweran. Jadi sudah pada tahu siapa sebenarnya ketiga orang ini yang belum disebut identitasnya. Begitupun saya di sini belum berani untuk menyebut siapa sebenarnya identitas ketiga tersangka ini. Kita masih tetap menghormati langkah-langkah tim penyidik untuk terus melakukan pendalaman. Lepas dari itu semua teman-teman, seperti teman-teman yang telah mendengarkan rekaman suara dari tersangka Y, teman-teman, bahwa tersangka Y itu mengakui dirinya saat mengenakan kaos ya, dan di sana ada bercak noda darah ya. Di kaosnya itu ada bercak noda darah. Meski beberapa kali si tersangka Y ini membantah bahwa bercak itu bukan di kemeja. Dia itu pernah membantah seperti itu. Mungkin teman-teman kalau menyimak video sebelumnya di Budi Samuel channel ini pasti mengetahui itu semua teman-teman. Lepas dari itu pengakuan tersangka Y tadi teman-teman, kami pun masih memiliki data saat wawancara dengan tersangka Y sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka. Wawancara ini nanti voice note-nya akan saya tampilkan ya teman-teman, meski pendek tidak keseluruhannya. Tak dikhawatirkan nanti akan mengganggu penyidikan tim Polda Jabar ya teman-teman. Tentunya kita tetap menghormati proses-proses yang dilakukan tim Polda Jabar dan tidak bisa melebihi apa yang telah dilakukan atau belum dilakukan oleh tim Polda Jabar teman-teman. Di mana voice note yang akan saya tampilkan ini terkait dengan bantahan tersangka Y terhadap tersangka D, di mana di mata tersangka Y bahwa tersangka D ini bukan seorang pendiam atau bukan seorang yang lugu ya. Akan tetapi tersangka D ini adalah seorang yang justru periang, justru dia itu orangnya aktif gitu ya, aktif. Dan itu disebutkan saat si tersangka Y itu menyebutkan bahwa saat melakukan latihan bela diri, di situ kata tersangka Y bahwa tersangka D ini kelihatan sebagai seorang yang memiliki jiwa, bukan seorang pendiam. Kalau pendiam tentunya bisa teman-teman bisa menafsirkannya seperti apa sebenarnya kalau orang pendiam ini tidak memiliki gairah atau tidak memiliki semangat atau hal lain mungkin teman-teman. Oke, kita dengarkan dulu seperti apa percakapan saya dengan tersangka Y sebelum dia ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Jabar. Percakapan ini saya rekam melalui voice note ya teman-teman. Boleh nanti teman-teman bisa mendengarkan meski pendek ya. Voice note ini tidak seluruhnya saya tampilkan, tapi intinya seperti tadi, bahwa dia itu membantah bahwa tersangka D ini bukan seorang yang lugu, tapi sebaliknya sebagai seorang yang periang ya. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman seperti apa voice note yang disampaikan oleh tersangka Y ini teman-teman. Dan tidak mau mengarang cerita atau
membuat opini liar. Saya akan menceritakan apa adanya, seingat dan setahu saya. Begini ya, kalau memang itu dipertanyakan, apakah Danu itu seorang yang lugu dan polos, saya akan jawab. Ya. Begini, sekali lagi saya sangat tidak setuju ya dengan apa yang dibuat dari konten-konten dan netizen bahwa Danu seorang bisa kita simak ya teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tetap bersemangat dan tetap memberikan support kepada kami di sini di Budi Sombik Channel untuk terus bisa memberikan informasi-informasi terbaru ya teman-teman, terkait perkembangan kasus Subang yang saat ini masih tetap tim penyidik Polda Jabar melakukan pendalaman untuk mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik aksi keji ini. Oke teman-teman, demikian, mudah-mudahan teman-teman merasa puas dan tetap bersemangat. Jangan lupa beri semangat saya dengan subscribe, like, komen, share, dan menekan tombol lonceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.